Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anang Abdul Bisono dalam channel saya sendiri. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum dan manajemen kesiswaan. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Mari ke materinya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai manajemen kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum sendiri adalah sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip manajemen kurikulum. Yang pertama adalah produktivitas. Nah, produktivitas di sini berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik mencapai hasil yang sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua adalah demokratis. Demokratis di sini berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga kooperatif. Prinsip yang berhubungan dengan perolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu efektif dan efisien. Di sini melihat efektivitas dan efisiensi pada berbagai komponen yang ada dalam manajemen kurikulum, seperti biaya, waktu, dan tenaga kerja. Nah, yang terakhir yaitu mengarah kepada visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa atau mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa, didik, atau lingkungan. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas peserta didik. Nah, yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Itu saja. Nah, pada kali ini yaitu materi selanjutnya yaitu manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar bisa memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peserta didik, dari mulai proses penerimaan siswa baru hingga ia meninggalkan lembaga pendidikan tersebut. Nah, lembaga pendidikan di sini seperti yang pertama yaitu tempat penitipan anak, PAUD atau pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau SMU, atau sekolah menengah kejuruan, nah, dan perguruan tinggi atau institut atau universitas. Nah, selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan prinsip manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu fungsi dan tujuan manajemen kesiswaan. Nah, fungsinya yaitu manajemen kesiswaan memiliki fungsi sebagai salah satu wahana untuk para siswa agar bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Nah, tujuannya yaitu manajemen kesiswaan mempunyai tujuan untuk mengatur segala macam kegiatan para peserta didik agar kegiatan yang dilakukan bisa menunjang proses pembelajaran yang ada di dalam lembaga pendidikan sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu penyelenggaraan manajemen harus mengacu pada peraturan yang berlaku ketika programnya akan dilaksanakan. Yang kedua, manajemen kesiswaan merupakan bagian keseluruhan dari manajemen sekolah. Yang ketiga, harus bisa membawa misi pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, harus berupaya dapat menyatukan para peserta didik. Yang kelima yaitu sebagai salah satu upaya agar bisa mengatur para peserta didik. Dan yang keenam,
mendorong serta memacu kemandirian yang dilakukan para peserta didik. Dan yang terakhir, kegiatan yang dilakukan manajemen peserta didik harus bisa dilakukan secara fungsional untuk kehidupan para peserta didik, baik saat sekolah maupun di masa depannya. Nah, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dukungannya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.